pesta rakyat untuk memeriahkan pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maula Akbar Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina diketahui menelan korban jiwa. Ya, maksud di hati ingin berbagi kebahagiaan atas pernikahan putra-putri terkasih, rakyat pun turut diundang untuk menikmati hiburan dan santapan gratis di Pendopo Garut. Namun, momen itu justru berbuah petaka. Bukannya bersorak riang gembira, warga malah menjerit pilu karena duka cita karena 3 orang dikabarkan tewas dalam pesta rakyat tersebut. Deddy Mulyadi turut menyesali peristiwa nahas yang terjadi. Ia pun langsung meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan sebesar 150 juta rupiah. Namun, tak selesai begitu saja. Tetap ada pro dan kontra yang dituai buntut peristiwa tersebut. Dan untuk mengetahui sederet fakta yang terjadi mengenai peristiwa nahas tersebut hingga pro dan kontra yang terjadi di dalamnya, secara utuh dan menyeluruh. Maka inilah 5 fakta viral, Deddy Mulyadi minta maaf pesta rakyat pernikahan anaknya tewaskan 3 orang versi Cumi Top 5. Pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yakni Maula Akbar Mulyadi dan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina yang digelar Rabu, 16 Juli 2025 menjadi perhatian publik. Ya, momen akad nikah kedua mempelai tersebut sebelumnya berjalan dengan sakral. Tedak pangdoa diri santen rama, mugi-mugi kariduan keikhlasan ayah ke AA. InsyaAllah biasa jantan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lutfianisa Putri Karlina binti Karyoto dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khairin. Namun diketahui setelah menggelar akad nikah, kedua mempelai menggelar kembali acara resepsi pada Jumat 18 Juli 2025, tepatnya di kawasan Pendopo dan alun-alun Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sayangnya, acara tersebut justru berubah menjadi ricuh karena ribuan warga tampak berbondong-bondong memasuki kawasan tersebut karena ingin menikmati hiburan dan santapan gratis yang disajikan. Buntut kericuhan di Pendopo Garut, pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi itu merenggut 3 nyawa. Ya, kerumunan massa yang mengikuti gelaran pesta rakyat terlihat berdesak-desakan dan saling dorong. Akibatnya sejumlah warga pingsan, terinjak-injak bahkan sampai ada 3 orang yang meninggal dunia. Berdasarkan informasi, identitas 3 orang yang tewas itu yakni Fania Aprilia, berusia 8 tahun,
merupakan warga sipil dari Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota. Korban kedua yakni Dewi Jibaedah, 61 tahun dan 1 orang anggota kepolisian yang menjadi korban adalah Bribka Cecep Saiful Bahri yang berusia 39 tahun. Maula Akbar Mulyadi dan Luthianisa Putri Karlina sebagai pihak yang menggelar acara tampak meminta maaf. Namun keduanya mengklaim jika pesta rakyat pernikahan yang dilakukan sebenarnya tidak ada pembagian makanan gratis. Beban saya sebagai wakil bupati yang melaksanakan pernikahan tentu saja adalah memenuhi ekspektasi masyarakat untuk bisa ikut berbagi kebahagiaan. Saya tidak ada sedikit pun niatan untuk melukai, menyakiti, bahkan nauzubillah innalillahi sampai ada yang kehilangan nyawa. Tidak ada sedetik pun, setitik pun di niatan hati saya. Saya mohon permohonan maaf untuk semuanya. Tidak ada maksud dan niatan dari kami untuk melukai hati para keluarga korban. Saya beserta istri saya malam telah berkunjung langsung terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan. Secara niatan memang ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami. Saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Akan tetapi entah dan bagaimana kekacauan itu bisa terjadi. Karena dalam konsep saya bersama istri itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada penutupan, tanpa ada penyekatan, tanpa ada pengumuman. Menanggapi insiden maut yang terjadi, Dedi Mulyadi selaku orang tua Maula dan Gubernur Jawa Barat mengungkapkan bela sungkawanya kepada keluarga korban. Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga memberikan santunan untuk pada keluarga korban yang ditinggalkan atas insiden yang terjadi dan akan bertanggung jawab atas kehidupan yang ditinggalkan. Ibu abdi nyuhunkeun dihapunten ya, atas nami Maula sareng putri anu syukuran acara nikahan dugi ka murang kali ibu ngantunkeun hapunten pisan. Iya, Bapak, terus takdir. Kang Dedi nyampein permohonan maaf ya atas peristiwa yang terjadi. Meskipun Kang Dedi itu nggak tahu ada kegiatan itu, tapi kan yang melaksanakan adalah anak dan menantu. Jadi Kang Dedi bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Jadi mohon maaf, Bapak sudah melaksanakan itu. Mulai hari ini anak tiga-tiganya anak pada itu ya. Nggak usah mikirin biaya sekolah, nggak usah mikirin jajan, semuanya kita urus ya. Siapa nanti jadi polisinya perwira. Semangat ya. Jadi nitip 150 juta untuk bekal rumah. Enggak, ya berarti yang makasih. Ya, maafin. Terhadap nasib dari keluarga yang ditinggalkan, baik itu suami, anak, maupun istri maupun anak-anak, saya bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, pendidikan anak-anaknya, sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami pun menyampaikan uang duka terhadap setiap keluarga masing-masing 150 juta rupiah. Hal ini sebagai bentuk empati dari kami atas nama kedua mempelai. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut
dan kami atas nama Maula dan Putri menyatakan bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut. Meski sudah meminta maaf dan bertanggung jawab, Deddy Mulyadi justru menuai pro dan kontra buntut dinilai memiliki pengakuan yang berbeda sebelum dan sesudah kejadian. Ya, pada sebelum tragedi, terdapat pembincangan antara Deddy Mulyadi dan Maula tentang makan gratis untuk warga di Pendopo Garut. Dalam video itu, disebut jika hiburan akan digelar pada malam Jumat malam. Warganya nanti diharapkan warga datang pada acara kesenian. Betul. Tidak pada acara tanggal 16. Betul. Kalau tanggal 16 nanti pabulit. Boleh. Dan kemudian nggak bisa ketampung. Ya, betul. Ya kan? Nah, disiapin apa aja buat warga nih tanggal 16? Rencananya kita siapin makanan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Kayak ini ada nggak nanti? Klepon. Klepon ada. Awuk. Awuk ada. Bakso. Bakso ada. Mie ayam. Mie ayam ada. Soto. Soto ada. Nasi goreng. Burayot. Gurayot. Nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Terus kemudian sate. Sate ada. Ada sate Purwakarta. Sate Purwakarta. Harus Sate. bawa. Siap. Jadi siapin makanan gratis. Siap. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000. Sekuat-kuatnya pokoknya. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup, insya Oh, ada. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang. Boleh datang. Ke lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Namun setelah tragedi, Deddy Mulyadi mengaku tidak mengetahui jika terdapat acara syukuran makan gratis bagi warga. Ia menegaskan bahwa acara yang diketahuinya hanyalah pentas seni untuk masyarakat yang dijadwalkan digelar Jumat malam. Atas pro dan kontra tersebut, Deddy Mulyadi kembali angkat bicara guna meluruskan yang sebenarnya terjadi. Pada saat saya bicara dengan AA Maula di hari Senin tanggal 14 Juli 2025, di situ jelas acaranya tanggal berapa, tanggal 18, jam berapa, jam 7 malam, di mana, di halaman alun-alun Garut. Bahasa saya di lapangan. Nah, jadi memang saya taunya acara itu malam, makanya ada kalimat makan sepuasnya, tertawa sepuasnya. Artinya kegiatan makan bakso, makan mie ayam, makan sate, makan seblak di konter-konter UMKM itu di halaman pinggir jalan depan Balai Niskala. Jadi peristiwa yang kemarin terjadi itu adalah di dalam pendopo jam 13 siang. Dari jejak itu jelas bahwa pengetahuan saya tentang kegiatan itu adalah hari Jumat 18 Juli 2025 jam 7 malam di lapangan alun-alun Pemda Garut. Nah, ini buat abangku ya. Jadi insya Allah saya tidak ngibul. Insiden maut saat pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi disebut dapat dijerat pasal 359 KUHP. Ya, seperti diketahui insiden tersebut kini akhirnya diselidiki oleh Kapolda Jawa Barat. Menurut Irjen Pol Setiawan, saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau tidak dalam insiden tersebut. Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak gitu ya, dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab.
Sementara menurut pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah, insiden tersebut dapat dijerat pasal 359 KUHP jika terbukti terdapat kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Tapi apakah kemudian ini harus masuk ke ranah pidana? Saya rasa juga aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian akan sangat berhati-hati ya untuk konteks ini karena tentunya akan banyak hal perbuatan-perbuatan semacam ini yang akan nanti bisa ditarik ke ranah pidana tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang dan jelas. Karena pada hakikatnya ini kan dalam delik pidana dikenal sebagai delik culpa, kelalaian. Nah, memang ada kemungkinan di pasal 359 KUHP bahwa karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Tapi tentunya tidak sesederhana itu. Kemudian atas dasar unsur tadi itu kan harus dipenuhi juga. Terpenuhi nggak unsur itu dalam perbuatan pidana yang disangkakan dalam peristiwa makan-makan tadi ya. Kalau memang benar itu adalah rangkaian peristiwa yang berujung menyebabkan orang meninggal itu karena adanya makan-makan tadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.